Di rumah duka Jakarta Selatan, ruangan dipenuhi peziarah berpakaian putih. Suasana hening, hanya terdengar tangisan pelan. Ibu Sinta Rahma duduk di hadapan foto almarhum suaminya, Bapak Arif Wijaya. Matanya kosong, mengangguk pada pelayat. Kecelakaan lalu lintas mendadak merenggut nyawa Arif. Kekosongan di sampingnya baru terasa menyakitkan. Para pelayat mengucapkan kata penghiburan. Sinta hanya menunduk, jiwa raganya terpisah dari kenyataan. Kesedihan membuat hari-hari terasa kabur, seperti terjebak dalam mimpi buruk tak berujung. Menjelang berakhirnya upacara, terdengar keributan di pintu masuk. Sekelompok pelayat terlambat masuk. Mereka mengenakan pakaian formal gelap, terlihat rapi dan berwibawa. Seorang pria menarik perhatian Sinta. Pria itu melangkah percaya diri, mengenakan jas mewah dengan rambut tersisir rapi. Mata Sinta tertuju pada belakang telinga kirinya. 3 tahi lalat kecil tersusun seperti segitiga. Napas Sinta terhenti, jantungnya berdetak kencang. Itulah tanda lahir putranya, Dimas Putra. Dokter bilang itu pigmentasi bawaan yang sangat langka. Tanda unik yang hanya dimiliki Dimas. Kedua kaki Sinta lemas, tangannya bergetar. Dia berusaha tidak jatuh sambil menatap pria itu. Pria berjas menyerahkan kartu nama. Sinta melihat tulisan, Dimas Putra, Direktur PT Wijaya Persada. Dimas Putra, nama hampir identik dengan putranya. Bentuk wajah sangat mirip anak yang hilang. Waktu seakan berhenti. Harapan bahwa putranya masih hidup membuat Sinta hampir tidak bisa bernapas. Apakah Dimasku masih hidup? Bisiknya dalam hati. Selama 15 tahun ia merindukan putranya. Dengan kaki gemetar, Sinta melangkah mendekatinya. Pria itu sedang membungkuk hormat di hadapan foto. "Permisi, Pak. Boleh tahu hubungan Bapak dengan almarhum?" Sinta bertanya dengan suara bergetar. Dimas Putra menoleh. Dari jarak dekat, Sinta semakin yakin. Namun di matanya tak ada tanda mengenali. "Kami mitra bisnis, Bu. Almarhum memberikan bantuan dalam urusan pekerjaan," jawabnya formal. "Sudah lama mengenal beliau?" Sinta bertanya mendesak, berharap mendapat petunjuk lebih banyak. "Tidak terlalu lama, baru beberapa bulan. Tapi beliau memberi nasihat berharga," jawabnya. Dia menatap mata Sinta sambil menjawab, tapi tidak ada kilat pengenalan. Kosong seperti orang asing. Mungkin Sinta salah? Tapi 3 tahi lalat itu tidak mungkin keliru. Itu tanda tak terlupakan. Tadi memperkenalkan diri sebagai Dimas Putra. Sinta hendak melanjutkan ketika wanita menghampiri. "Pak Dimas, acara selanjutnya sudah disiapkan," kata wanita berpakaian formal seperti sekretaris. Dimas melihat jam, mengangguk, kemudian membungkuk hormat. "Bu, saya turut berduka cita." Ia berjalan menjauh, meninggalkan Sinta terpaku. Bayangan punggung itu seperti putranya dulu. Air mata mengalir membasahi pipi Sinta. "Dimas." Panggilnya pelan, tapi dia tak menoleh. "Tidak apa-apa. Boleh tahu siapa pria tadi?" "Pak Dimas Putra, pengusaha muda sukses." Mendengar itu, Sinta memutuskan. Setelah pemakaman, dia harus memastikan apakah pria itu putranya. Seminggu kemudian, Sinta mengumpulkan informasi tentang PT Wijaya Persada dan Dimas Putra.
Dimas seperti sosok yang tiba-tiba muncul di dunia bisnis Jakarta. Hampir tidak ada informasi masa lalu. Hari ini, Sinta memberanikan diri mendatangi kantor pusat PT Wijaya Persada. Berdiri di hadapan gedung pencakar langit Jakarta Selatan, detak jantung Sinta semakin cepat. Memasuki lobi modern yang luas, lantai marmer mengkilap. Semuanya terlihat mewah dan menakutkan. "Selamat pagi, saya ingin bertemu Pak Dimas Putra," katanya kepada resepsionis muda. "Sudah membuat janji temu?" Sinta menggeleng, menjelaskan identitasnya sebagai istri almarhum. Tak lama, wanita berjas hitam datang. "Saya Mbak Linda, asisten Pak Dimas. Bisakah bertemu Pak Dimas sebentar?" pintanya dengan nada memohon. Linda tampak menyesal. "Maaf, jadwal hari ini penuh. Mau saya buatkan janji minggu depan? Ini benar-benar penting. Kemarin kami bertemu di pemakaman," kata Sinta putus asa. Pintu lift terbuka, Dimas keluar bersama beberapa direktur. Mata mereka bertemu di lobi. Dimas perlahan menghampiri. "Ibu istri almarhum Pak Arif?" tanyanya dengan nada hati-hati. "Benar, saya Sinta Rahma," jawab Sinta. Jantungnya berdetak kencang. "Ada yang bisa saya bantu?" "Acara selanjutnya jam berapa?" tanyanya pada Linda. 10 menit lagi rapat dengan Pak Hendra," jawab Linda mengecek agenda. "Masih ada waktu. Silakan ke ruang saya," ajak Dimas. Linda tampak terkejut. Di lift, Sinta diam-diam mengamati profilnya. Garis rahang, alis mata persis seperti putranya. Ruang direktur yang luas terbentang. Pemandangan Jakarta spektakuler melalui jendela kaca. "Silakan duduk," kata Dimas menunjuk sofa. "Ada keperluan apa dengan saya?" "Sebenarnya untuk urusan pribadi. 15 tahun lalu, saya kehilangan putra." "Maaf, apa hubungannya dengan saya?" Alisnya berkerut menunjukkan ketidakpahaman. "Nama putra saya Dimas Putra hilang saat perjalanan wisata. Sejak itu tak ada kabar." Dimas mengedip, menatap Sinta dengan tidak nyaman. Tubuhnya menegang. Dengan tangan gemetar, Sinta mengeluarkan foto keluarga lama. Ini foto Dimas saat wisuda. Dimas ragu menerima foto, matanya menyapu setiap wajah. Namun tak lama meletakkan kembali. "Dan tahi lalat 3 buah di belakang telinga kiri, itu tanda lahir Dimas," lanjut Sinta. Dimas refleks menyentuh belakang telinganya, namun ekspresinya menjadi waspada. Kemudian Sinta mengeluarkan sarung tangan baseball lama. Ini sarung tangan Dimas sejak SMP. Wajah Dimas mengeras. Dia berdiri tiba-tiba, matanya memancarkan kewaspadaan tinggi. "Apa maksud ibu mendekati saya seperti ini? Mengincar harta saya?" tanyanya tajam. "Banyak orang menggunakan cara seperti ini," katanya dingin. "Mengaku sebagai keluarga." "Tidak. Saya bukan orang seperti itu." Suara Sinta bergetar hampir menangis. "Dan kemiripan di foto itu bukti ibu?" Dimas tertawa sinis. "Saya pengusaha sukses." "Bagaimana kalau tes DNA?" usul Sinta putus asa. "Mengapa saya harus memenuhi keinginan ibu?" Dia berjalan ke jendela, memandang Jakarta. "Saya mengerti kesedihan ibu. Apakah ibu punya keluarga?" Mendengar itu, ekspresi Dimas muram. "Ada,
Istri dan anak laki-laki berusia 7 tahun, jawabnya pelan. Anaknya sehat, tanya Sinta. Wajah Dimas tiba-tiba gelap, diam sejenak. Anak saya sakit parah. Menderita penyakit hati, butuh transplantasi, katanya bergetar. Masalahnya, golongan darah anak saya sangat langka. Sulit menemukan donor. Golongan darah apa? Tanya Sinta dengan penasaran, hatinya berdebar-debar. RH-AB negatif. Mencari donor cocok memang sangat sulit, jawab Dimas putus asa. Golongan darah kita sama, kata Sinta spontan. Mata Dimas terbelalak terkejut. Boleh saya menjalani tes kecocokan transplantasi? Tawarnya bergetar namun penuh tekad. Dimas menatap Sok, wajahnya menampilkan emosi campur, curiga, harap, bingung. Mengapa ibu mau melakukan ini? Tanyanya hampir berbisik. Ada yang ibu inginkan? Tidak ada. Saya hanya ingin membantu anak yang sakit, jawab Sinta tulus. Dimas berjalan ke jendela lagi, menatap lama Jakarta. Pundaknya berat. Saya masih mencurigai ibu, akhirnya dia bicara serak. Tiba-tiba muncul, mau donor organ. Pak Dimas, saya tidak akan meminta apa-apa. Beri kesempatan membantu anak Bapak. Dimas terdiam lama, wajahnya menampilkan pergulatan batin. Akhirnya menghela napas panjang. Demi anak saya, gumamnya. Tapi kalau ini jebakan, saya akan menempuh jalur hukum. Yang pertama harus dilakukan tes kompatibilitas, katanya. Saya hubungi Rumah Sakit Pondok Indah. Setelah menutup telepon, Dimas menatap Sinta. Besok pagi jam 9, datang ke unit transplantasi. Keesokan pagi, Sinta tiba di Rumah Sakit Pondok Indah. Dimas sudah menunggu dengan tegang. Mereka naik lift menuju unit transplantasi. Lift dipenuhi keheningan canggung. Dokter Bambang menyambut ramah. Mari ke ruang konsultasi untuk penjelasan prosedur. Hari ini pemeriksaan dasar, termasuk fungsi hati dan pemeriksaan jantung, jelas Dokter Bambang. Berapa lama hasilnya? Tanya Dimas khawatir. Sebagian hari ini, detail 1-2 hari. Proses pemeriksaan berlangsung lama dan rumit. Sinta menjalani semua dengan ikhlas. Menjelang sore, Dokter Bambang memanggil mereka. Ekspresinya lebih cerah. Hasilnya menggembirakan. Tingkat kesesuaian Bu Sinta sebagai donor sangat tinggi. Apa artinya? Tanya Dimas berbinar. Kecocokan Bu Sinta dengan anak Bapak sangat tinggi. Mata Dimas melebar, menatap Sinta dengan pandangan berubah. Apakah ini sering terjadi? Tidak, terutama antara orang tanpa hubungan darah. Ini sangat langka, jawab Dokter Bambang. Namun ekspresi Dokter Bambang tiba-tiba serius. Tapi ada yang perlu dikhawatirkan. Hasil pemeriksaan jantung Bu Sinta menunjukkan kelainan. Irama tidak teratur. Mengingat usia dan kondisi jantung, operasi donor bisa mengancam nyawa. Mendengar itu, Dimas berdiri mendadak. Kalau begitu tidak bisa, serunya tegas. Kemungkinan komplikasi 2-3 kali lipat. Dalam kasus terburuk bisa fatal. Kalau risikonya sebesar itu, saya tidak bisa menerima. Kita cari donor lain. Tapi mencari donor dengan kecocokan setinggi ini tidak mudah, Dokter Bambang melanjutkan. Meski begitu, tidak bisa, Dimas tetap pada pendirian. Saya tidak bisa mempertaruhkan nyawa orang.
Dokter Bambang tinggalkan mereka berdiskusi. Setelah keluar, hanya tersisa Dimas dan Sinta. Kalau bisa menyelamatkan anak Bapak, saya bersedia mengambil risiko, kata Sinta tegas. Mengapa Ibu mau sampai sejauh ini? Mengapa mau mempertaruhkan nyawa? Meski saya bukan ibu Bapak, kalau bisa membantu, harus dibantu. Anak masih kecil. Tapi saya tidak bisa membiarkan ibu mengambil risiko seperti itu, kata Dimas. Hormati pilihan saya. Sebagai orang tua, Bapak pasti mengerti. Demi anak, orang tua rela melakukan apapun. Dimas menghela napas panjang, wajahnya penuh pergulatan. Baiklah, tapi ini bukan berarti saya percaya. Dokter Bambang masuk kembali. Sudah memutuskan? Kami putuskan melanjutkan, kata Dimas. Beberapa hari kemudian, malam hari, Dimas duduk di rumah. Pikirannya dipenuhi kejadian di rumah sakit. Terutama hasil pemeriksaan yang membingungkan, tingkat kompatibilitas jaringan sangat tinggi. Dia mencoba mengingat 15 tahun lalu, tapi sebagian besar masih kabur. Dimas bangkit, berjalan ke jendela. Pemandangan Jakarta malam terbentang, dia merenung. Kedatangan Sinta membawa pertanyaan yang mengguncang fondasi identitasnya selama ini. Apakah dia benar ibu kandung saya? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Dia membuat keputusan. Mengambil ponsel, mencari kontak ahli genetika yang dipercaya. Dokter Wahyu, maaf mengganggu. Ada urusan mendesak. Saya mau tes DNA segera. Setelah menutup telepon, Dimas menarik napas lega. Operasi besok, sebelum itu dia ingin memastikan kebenaran. Pagi operasi, Sinta sudah siap di kamar rawat. Dia mengenakan baju operasi biru muda. Gugup, tanya perawat ramah. Sedikit, jawab Sinta, padahal hatinya tenang. Dimas masuk dengan pakaian rapi tanpa dasi, wajahnya lelah. Sudah siap? Sudah. Bagaimana Arya? Tanya Sinta dengan perhatian tulus. Dia sudah rawat inap lantai 7. Dimas menyerahkan kantong kertas kecil dengan canggung. Anggap jimat keselamatan. Pemberian ibu angkat dulu waktu saya operasi kecil, katanya tersenyum canggung. Air mata menggenang di mata Sinta. Terima kasih, katanya bergetar. Dokter Bambang dan perawat masuk. Operasi akan dimulai, sekarang kami antar ke ruang operasi. Saat tempat tidur melewati koridor, Sinta melihat Dimas mengambil beberapa helai rambut dari bantalnya. Dia memasukkan ke kantong plastik, menyimpan di saku. Itu pasti sampel untuk tes DNA. Sinta merasa lega, dia akan segera tahu kebenarannya. Tidak ada lagi keraguan. Dalam perjalanan ke ruang operasi, Sinta berdoa, "Arif, kamu lihat? Saya menemukan anak kita." Ruang operasi dingin dan terang. Dimas melangkah cepat ke parkiran dengan sampel rambut. Dia menyerahkan amplop kepada ahli genetika yang menunggu. Mulai tes sekarang. Tes cepat 2 jam. Setelah ahli genetika pergi, Dimas kembali ke rumah sakit. Operasi sudah dimulai. Istri Ayu datang membawa kopi. "Sayang, kamu tidak apa-apa?" tanyanya melihat suami gelisah. "Tidak apa-apa, hanya sedikit tegang," jawab Dimas. Dia belum cerita tentang tes DNA. "Arya tidur nyenyak," kata Ayu. Dimas mengangguk, tapi tidak cerita pergulatan batinnya.
Tepat 2 jam setelah operasi dimulai, ponsel Dimas berdering. Itu hasil tes yang ditunggu. "Pak Dimas, hasilnya sudah keluar," kata suara di telepon. Dimas merasa napas tersangkut. Hasilnya menunjukkan 99,99% kemungkinan hubungan ibu dan anak. Bu Sinta benar ibu kandung Bapak. Ponsel hampir terjatuh. Dia bersandar ke dinding, napasnya sesak. Dunia seolah terbalik. Setelah menutup telepon, Dimas berdiri diam lama. Seluruh identitasnya mendapat makna baru. Dimas Putra, dia menggumamkan nama aslinya. Pecahan memori mulai bermunculan. Dia kembali ke ruang tunggu, mendekati istri dengan langkah goyah. "Sayang, ada yang harus kukatakan. Hasil tes DNA baru keluar. Sinta memang ibu kandung saya," katanya sambil memeluk istri. Mata Ayu terbelalak, sesaat tidak bisa berkata apa-apa. "Saya adalah Dimas Putra yang hilang." Dokter Bambang keluar dari ruang operasi dengan wajah lelah. Ekspresinya serius. "Kondisi Arya stabil, hati yang ditransplantasi berfungsi baik," katanya dengan senyum tipis. Tapi kondisi Bu Sinta sangat kritis. "Pendarahan hebat, sangat berbahaya," lanjutnya serius. Wajah Dimas pucat pasi. Selama operasi terjadi komplikasi. Saat memotong hati mulai pendarahan. Dimas tidak bisa berkata apa-apa. Kepalanya dipenuhi pikiran kacau, takut kehilangan ibu. "Kami sedang berusaha maksimal menghentikan pendarahan," lanjut Dokter Bambang, tapi kondisinya tidak optimis. Dimas bersandar ke dinding, kedua kakinya hampir tidak sanggup menyangga. Dunia terasa berputar. Dokter Bambang ingin mengucapkan kata penyemangat, tapi pagar berbunyi dan dia kembali ke ruang operasi. Dimas perlahan duduk. Dengan mata berkaca-kaca, dia teringat wajah ibu, ekspresi terkejut di pemakaman. "Ibu." Dimas bergumam, pertama kali setelah 15 tahun kata itu keluar dari bibirnya. Pintu terbuka, perawat masuk. "Pak Dimas, Arya sudah bangun di ruang pemulihan, kondisinya stabil." Ayu bangkit gembira, tapi Dimas ragu. Meski khawatir anak, hatinya terpaut pada ibu di ruang operasi. "Kamu duluan, saya tunggu kabar di sini," katanya lemah. Ayu mengerti, mengikuti perawat. Dimas sendirian menatap pintu ruang operasi dengan mata tidak berkedip. Matanya terus melirik jam. Akhirnya pintu terbuka. Dokter Bambang keluar lelah. "Bagaimana?" tanya Dimas hampir berbisik. Pendarahan sementara terkendali, tapi kondisinya masih tidak stabil. Beban jantung berat. "Apakah ibu saya bisa selamat?" tanya Dimas bergetar. Air mata mengalir deras di pipinya. "Saat ini masih sulit dipastikan," jawab Dokter Bambang hati-hati. "Tolong selamatkan ibu saya, isak Dimas. Kami akan berusaha maksimal." Beliau menunjukkan kemauan hidup sangat kuat, bertahan demi anak dan cucu. "Boleh saya melihatnya sebentar?" tanyanya memohon. Dokter Bambang berpikir kemudian mengangguk. Saat pemindahan ke ICU bisa bertemu sebentar, tapi tidak boleh bicara atau menyentuh. Tak lama, tempat tidur didorong keluar. Sinta terbaring terhubung monitor, wajahnya pucat. Dimas berdiri di samping tempat tidur, menatap wajah ibu dengan dada sesak. "Ibu," katanya pelan. Para perawat mendorong ke ICU, Dimas berdiri sendirian. Air mata mengalir, dia tak lagi menyembunyikan emosi.
Melewati malam panjang dengan air mata, akhirnya fajar menyingsing. Dimas begadang di kursi luar Icu. Menjelang fajar, ada kabar menggembirakan, kondisi Sinta mulai stabil. Pendarahan terkendali. Dokter Bambang keluar dari Icu. Meski lelah, ekspresinya lebih rileks. "Silakan duduk," katanya. "Bagaimana kondisi ibu?" tanya Dimas cemas. Matanya merah karena begadang dan menangis. Dokter Bambang tersenyum. Kondisinya membaik. Pendarahan terkendali, fungsi jantung pulih. Masa kritis terlewati. Wajah Dimas bersinar lega, air mata bahagia mengalir. "Terima kasih banyak, Dok," katanya menyeka mata. Yang harus disyukuri Bu Sinta. Beliau menunjukkan kemauan hidup luar biasa. Tim medis menganggap ini keajaiban. 2 hari kemudian, Sinta sudah pindah ke kamar biasa. Dimas datang membawa bunga segar. "Ibu, hari ini bagaimana?" tanya Dimas sambil mengatur bunga. "Baik, dokter bilang saya pulih cepat." Dimas duduk di samping tempat tidur. Wajahnya meski lelah, tapi matanya terang. Kewaspadaan dulu hilang. "Bagaimana Arya?" "Pulih baik." "Sepertinya hati ibu sangat cocok," jawab Dimas tersenyum. Sinta tersenyum bahagia. Tidak ada yang lebih menggembirakan daripada mendengar cucu sehat. "Ibu, saya punya kabar." Dimas ragu. "Saya ingin kembali menggunakan nama asli, Dimas Putra." Mata Sinta berkaca-kaca. "Ayahmu akan senang," katanya terharu. "Dan saya ingin mengajak ibu tinggal bersama kami. Rumah baru cukup besar, ibu punya ruang sendiri." "Ini ide Ayu." Dimas tersenyum. Dia pikir Arya perlu lebih banyak waktu dengan nenek. Sinta terharu melihat Ayu yang sedang mengatur makanan. "Terima kasih, saya dengan senang hati menerima." Malam itu, Sinta duduk di kamar, menatap foto almarhum Arif. "Arif, kamu lihat? Keluarga kita bersatu." Dia mengambil foto lama dari laci, foto keluarga terakhir 15 tahun lalu di Bali. Besok dia akan tunjukkan foto ini pada Dimas. Mungkin bisa membantu mengembalikan lebih banyak kenangan. Sinta berbaring dengan hati tenang. 15 tahun penderitaan dan penantian akhirnya terbayar. "Terima kasih, Arif," bisiknya dalam gelap. "Terima kasih tidak pernah menyerah mencari anak kita." Cahaya bulan lembut menerangi kamar, seperti usapan lembut almarhum suami. Sinta tidur dengan senyum damai. Musim semi, Sinta sedang berkemas untuk pindah ke rumah Dimas. 6 bulan telah berlalu, tubuhnya pulih sempurna. Dokter bilang ini keajaiban, di usianya, setelah operasi besar bisa pulih dengan baik. Sinta tahu, kegembiraan menemukan anak kembali memberinya kekuatan untuk sembuh. Dimas dan Arya datang menjemput. "Nenek." Arya berlari memeluk Sinta erat-erat. "Arya, kamu tambah tinggi." Sinta tersenyum mengusap kepala cucu kesayangan. Proses pindahan berjalan lancar. Rumah baru Sinta di taman samping rumah Dimas. "Ibu, bagaimana tempat ini?" tanya Dimas membantu menata. "Sempurna," jawab Sinta melihat sekeliling. Makan malam pertama, seluruh keluarga berkumpul. Arya cerita sekolah, Dimas dan Ayu berbagi kisah kerja. "Oh ya, Ibu," Dimas tiba-tiba berkata, "saya ingin mendirikan yayasan atas nama ayah."
khusus membantu keluarga yang terpisah karena kecelakaan, lanjutnya dengan mata berbinar. Mata Sinta berkaca-kaca. Ide bagus sekali. Ayahmu pasti bangga, katanya terharu. Kami sudah buat rencana, termasuk database DNA dan jaringan pencarian, jelas Ayu. Saya bisa bantu juga kan? Tanya Arya antusias. Semua tertawa, Sinta mengusap kepala cucu. Yayasan akan bernama Yayasan Pencari Arif Wijaya, mengenang perjuangan ayah 15 tahun. Ini cara terbaik mengenang beliau, kata Sinta. Dia akan bangga padamu. Malam itu, Sinta duduk di rumah kecilnya, memegang foto keluarga. Cahaya bulan menerangi wajah almarhum. Arif, kamu lihat? Dimas tumbuh jadi pria baik. Dia ingin membantu keluarga seperti kita. Ketukan pintu mengejutkannya. Dimas berdiri di sana membawa kotak lama. Maaf mengganggu, Bu. Tapi saya menemukan ini, ingin Ibu lihat, katanya sambil membuka kotak. Di dalamnya barang-barang lama saat dia ditemukan setelah kecelakaan kapal. Dompet, foto, paspor, dan kalung. Saat melihat kalung itu, Sinta terperanjat. Itu kalung yang diberikannya saat ulang tahun Dimas ke-18. Ini. Sinta mengangkat kalung perak dengan ukiran tanggal lahir dan pesan, selalu sayang, Ibu dan Ayah. Dimas menerima kalung, mengamati ukiran. Tiba-tiba ekspresinya berubah, mata menjadi jauh seperti mengingat sesuatu. Dimas, tanya Sinta khawatir. Saya ingat ini, katanya pelan. Saya ingat Ibu memberikannya. Kami merayakan di rumah, Ayah beli kue, Ibu pasangkan kalung ini sambil bilang, akan melindungimu kemanapun kamu pergi, sambung Sinta dengan air mata mengalir. Ya, seperti itu. Dimas terkejut menatapnya. Saya ingat hari itu, Bu. Mereka berpelukan erat, kenangan Dimas seperti terbuka sedikit karena kalung itu. Ini yang saya pakai saat di kapal. Saat kecelakaan masih di tangan, bangun di rumah sakit masih ada. Sinta genggam tangan anak. Kalung itu memang melindungimu, membawamu kembali pada kami. Setahun kemudian, Yayasan Pencari Arif Wijaya telah membantu puluhan keluarga bersatu kembali. Setiap ada kasus berhasil, Sinta merasa puas khusus, seperti roh almarhum suami tetap hidup membantu orang. Hari ini hari khusus, 2 tahun meninggalnya Arif. Sinta bersiap dengan Dimas sekeluarga untuk berziarah. Dia pakai pakaian sopan, kalung mutiara pemberian almarhum. Langit cerah, tidak suram seperti hari berkabung. Di makam, mereka letakkan bunga dan dupa. Arya jalan ke nisan, usap foto almarhum kakek. Kakek, meski kami tidak pernah bertemu, tapi ayah dan nenek sering cerita. Terima kasih sudah menemukan ayah. Sinta terharu melihat cucu yang bijak melebihi usianya. Kata-kata polos itu menyentuh hati semua. Setelah berziarah, mereka makan di restoran favorit almarhum. Menikmati hidangan sambil berbagi kenangan. Kakek benar-benar cari ayah 15 tahun, tanya Arya mata berbinar. Ya, tidak pernah menyerah, jawab Sinta. Seperti nenek tidak menyerah menyelamatkan saya, kata Arya polos. Kalimat itu membuat semua dewasa terdiam. Ya, dalam keluarga kita, cinta dan ketekunan adalah warisan turun-temurun, kata Dimas mengusap kepala anak. Sore itu, Sinta di rumah kecilnya membuka kotak kenangan dengan almarhum.
cincin kawin, surat, foto muda. Ada satu foto khusus, foto pernikahan mereka. Dulu keduanya muda, penuh harap masa depan. Sinta usap wajah almarhum di foto. Arif, kamu wujudkan keinginan kita, satukan keluarga kembali. Dia akan tutup kotak, tapi lihat amplop di dasar yang belum pernah diperhatikan. Tulisan untuk Sinta. Dengan tangan gemetar dia buka amplop. Isinya surat, tanggal sehari sebelum Arif meninggal. Sinta sayang, kalau kamu baca surat ini, mungkin saya tidak sempat bilang kabar gembira. Saya menemukan Dimas. Ya, anak kita masih hidup. Sekarang pakai nama Dimas Putra, Direktur PT Wijaya Persada. Saya sudah bertemu beberapa kali, meski dia tidak ingat kita, tapi saya yakin dia anak kita. Apapun yang terjadi, Sinta, ingat betapa saya cinta kamu dan Dimas. Kalian hadiah terindah dalam hidup. Selesai baca, Sinta menangis terharu. Ini surat terakhir almarhum, hadiah terakhir, harapan menemukan anak. Dimas masuk melihat ibu menangis. Ibu, kenapa? Sinta berikan surat tanpa kata. Setelah baca, mata Dimas juga berkaca-kaca. Ayah tidak pernah menyerah, bisiknya terharu. Dia tidak pernah tinggalkan kita, Sinta terisak. Bahkan saat terakhir, dia pikir cara satukan kita. Dimas peluk ibu erat. Sekarang kita bersama, ini yang ayah inginkan. Malam itu, Dimas kumpulkan seluruh keluarga baca surat itu. Selain menulis buku, saya ingin buat beasiswa nama ayah. Untuk mahasiswa yang meneliti gangguan memori dan pemulihan trauma, lanjutnya. Bagus sekali, seru Ayu. Kakek akan bantu lebih banyak orang, kata Arya antusias. Sinta lihat pemandangan ini, hati penuh syukur. Keluarganya tidak hanya bersatu kembali, tapi dipimpin roh almarhum untuk membantu orang lain dengan cinta. Beberapa hari kemudian, Sinta menemukan album khusus saat beres-beres. Isinya clipping berita orang hilang bertahun-tahun. Sebagian besar tentang kecelakaan kapal dan kejadian serupa. Almarhum tidak hanya cari anaknya, tapi perhatikan kasus serupa. Sinta tunjukkan album pada Dimas. Dia langsung paham makna di baliknya. Ayah tidak hanya cari saya, kata Dimas terharu. Dia ingin bantu semua keluarga seperti kita. Ini semakin kuatkan tekad melanjutkan kerja yayasan. Lanjutnya. Ini misi ayah yang belum selesai. Musim panas, yayasan adakan acara besar pertama, pertemuan keluarga yang terpisah dan bersatu kembali. Banyak keluarga yang bersatu lewat yayasan datang berbagi cerita. Sinta berdiri di sudut, lihat Dimas pidato. Dia cerita pengalamannya, bagaimana hilang ingatan, bertemu ibu kembali, dan pengorbanan ayah di belakang layar. Banyak penonton menangis terharu. Kami dirikan yayasan ini agar setiap keluarga terpisah bisa bersatu seperti kami. Setelah acara, ibu tua datang pada Sinta. Ibu adalah ibunya Pak Dimas kan? Sinta angguk. Cerita ibu beri saya harapan, kata ibu tua. Anak saya hilang 8 tahun. Tapi lihat ibu bersatu dengan anak, saya yakin keajaiban akan datang pada saya juga. Sinta genggam tangan ibu tua. Jangan menyerah harapan. Saya tunggu 15 tahun, akhirnya kami bersatu. Acara itu tingkatkan ketenaran yayasan, lebih banyak keluarga datang minta bantuan, lebih banyak relawan bergabung. Suatu malam, seluruh keluarga makan di taman.
cahaya bulan terang, angin sepau-sepau, suasana damai. Arya cerita sekolah, Ayu berbagi kegembiraan kerja, Dimas bahas rencana baru yayasan. Sinta diam mendengar, hati penuh syukur. 2 tahun lalu dia pikir kehilangan segalanya. Sekarang dia punya keluarga lebih lengkap dari yang dibayangkan. Saya ada kabar gembira, kata Ayu tiba-tiba. Kita akan punya anggota keluarga baru, katanya sambil usap perut lembut. Semua terkejut gembira. Benarkah? Tanya Dimas mata berbinar bahagia. Ayu angguk, wajah berseri kebahagiaan. Saya akan jadi kakak, teriak Arya gembira. Sinta terharu tidak bisa berkata-kata, peluk Ayu erat. Kalau perempuan, semoga seperti Ayu, baik dan berani, kata Sinta akhirnya dengan suara bergetar bahagia. Kalau laki-laki, tanya Arya penasaran. Sinta lihat Dimas, tersenyum lembut. Semoga seperti kakekmu, punya cinta dan keyakinan yang teguh, jawabnya dengan mata berkaca-kaca. Malam larut, Sinta duduk sendirian di teras, menatap langit berbintang. Satu bintang terang menarik perhatian. Kamu lihat, Arif, bisiknya. Keluarga kita berkembang, akan ada kehidupan baru. Cinta yang kamu tinggalkan terus berlanjut. Angin sepoi menyentuh pipinya, seperti jawaban lembut almarhum suami. Sinta tersenyum damai. Kehidupan yang hilang dan ditemukan kembali bukan hanya putranya, tapi juga kepercayaan dan harapan hidupnya. 15 tahun penantian dan penderitaan bertukar dengan cinta yang lebih dalam dan pertemuan yang lebih berharga. Seperti kata Dimas di acara yayasan, ikatan keluarga adalah benang paling kuat di dunia. Bisa melewati waktu, mengalahkan hilang ingatan, bahkan mengalahkan maut, mengikat mereka erat. Sinta tahu, apapun yang terjadi di masa depan, cinta ini akan terus memimpin mereka maju. Seperti yang selalu dilakukan almarhum Arif selama ini, dengan tekun, dengan cinta, dengan harapan tak berujung. Malam semakin larut, Sinta kembali ke rumah. Di meja kepala tempat tidur ada foto keluarga baru dan foto almarhum. Masa lalu dan masa kini, yang pergi dan yang tinggal, semuanya menyatu sempurna dalam keluarga yang bersatu kembali ini.